Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mulia, maha bijaksana, Zat yang maha memudahkan terlaksananya niat-niat baik hamba. Zat yang dengan rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah izinkan kita terus dapat istiqamah menghatamkan satu kitab demi satu kitab sampai nanti wafatnya kita mudah-mudahan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mazid wa an'im wa barik alaih. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jamaah offline Masjid Fatimah Garung, jamaah online di TikTok, di YouTube, di Instagram, yang mudah-mudahan juga selalu senantiasa dicintai, dirahmati oleh Allah. Kalau Allah menolong, hari ini kita membahas Quran suratul Fatihah. Berikut tafsir-tafsirnya daripada penjelasan para ulama tentang tafsir dan makna ayat, agar supaya perlahan-lahan kalau kemarin kita menghatamkan Sahih Muslim, kemudian kita menghatamkan ada kitab-kitab yang lain, yang tidak boleh juga dilupakan adalah menghatamkan Al-Quran bukan hanya Arabnya saja, tapi juga beserta makna, terjemahan, tafsirnya sekalian, pendalaman materinya sekalian. Justru itu yang paling utama. Karena kemarin terkait Sahih Bukhari juga kami berusaha untuk meruntut bacaannya dari bab 1 sampai bab ke terakhir, atau ada beberapa kilasan-kilasan yang menurut kami Sahih Bukhari itu tidak jauh isinya daripada Sahih Muslim, pengulangan materi. Jadi kalau misalkan kita menghatamkan Sahih Bukhari itu ya isinya ya kurang lebih ya mirip-mirip dengan Sahih Muslim. Ada berbeda tapi nggak begitu signifikan. Ada berbeda tapi nggak begitu terlalu banget. Tapi kalau Al-Quran ini luar biasa kalau kita bisa memahami, memaknai, sama-sama mengkaji ulang terkait tentang bagaimana cara kita membaca teks ayat Al-Quran tersebut supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah diawali dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dinukilkan daripada makna bacaan ta'awuz. Ta'awuz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dalam tafsir Al-Quranul Azimnya Imam Ibnu Katsir itu biasa beliau menggunakan metode dalam pentafsirannya tafsir Quran bil Quran. Itu metode tafsir yang ibaratnya urutannya paling tinggi. Mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nanti ada mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nanti ada dengan qaul sahabat dan seterusnya. Tafsir bil ra'i itu pun juga ada. Menyesuaikan teks
dengan konteks. Ra'yun maknanya pikiran, akal, selama sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makna daripada kalimat tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Shad ayat 82 sampai ayat 83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah berfirman di ayat 82 sampai 83 Quran surah Shad. Demi kemuliaanmu ya Allah, maksudnya demi kemuliaan Allah, sungguh Allah akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, yakni hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Jadi kenapa kita itu harus untuk selalu mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu sebab supaya agar Allah membimbing kita, Allah memberi anugerah keikhlasan dan hidayah menuju ke jalan yang tepat untuk kita, supaya kita nggak termasuk orang-orang yang sesat. Makanya selalulah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau jamaah juga membaca, Rasulullah itu seringkali kalau pas kita marah, dalam hadis Muslim kemarin sudah kita pelajari, Rasulullah bersabda begini, siapa-siapa di antara kalian yang marah, bila mana mereka mendapati dirinya berdiri, hendaknya dia duduk masih marah, hendaknya dia berbaring. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW yang mulia juga telah pernah bersabda, siapa-siapa yang mendapati dirinya marah, hendaknya dia mengambil air wudhu. Karena marah itu datangnya dari syaitan, syaitan diciptakan dari api, dan api itu bisa dikalahkan dengan air, maka ambillah air wudhu. Itu dalam riwayat yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakukan itu setiap hari, dawamkan kalimat. Bagus, luar biasa. Ini bukti sebagai hamba. Salah satu bukti sebagai hamba adalah banyak meminta kepada Allah. Juga ditafsirkan dengan Al-Quran surah 14 Ibrahim ayat ke-35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah ya Allah dari diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, juga termasuk godaan untuk berbuat syirik, berbuat musyrik. Jangan sampai kita, anak cucu kita nanti termasuk orang-orang yang menyembahnya kepada syaitan. Padahal kita jelas ikrar kita adalah ikrar la ilaha illallah. Berkata para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah, enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'uduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli ghurura. Allah berfirman juga dalam Quran surah Al-An'am, dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yakni musuh nabi adalah syaitan, dari golongan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd, yang sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain, zuhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang indah tapi menggelincirkan manusia dalam kebinasaan. Jadi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini kita berlindung dari setan yang bentuknya jin dan setan yang bentuknya manusia. Kalau dalam ayat yang kita hafal, minal jinnati wan nas. Jadi ada emang syaitan bentuknya jin, syaitan bentuknya manusia. Syaitan-syaitan yang bentuknya manusia, ya inilah yang harus cerdas kita mengantisipasinya. Takut-takut dia nyamar seperti musuh dalam selimut, dia nyamar jadi teman kita padahal dia menyesatkan kita, dia nyamar jadi sahabat kita padahal dia membelokkan kita dari arah ketaatan kepada Allah. Makanya Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran
daripada surah 25 Furqan ayat 27 sampai ayat 29-nya ada penyesalan karena salah bersahabat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, sekiranya dulu aku tidak berteman dengan dia karena salah memilih teman. Jadi pahami baik-baik kenapa mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Mic TikTok nggak masuk. Halo, cek masuk hadir di TikTok udah masuk. Cek 1 2 3. Kemeresek. Cek bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk belum? Apa masih kemeresek suaranya? Masih kemeresek atau udah jelas jernih? Sudah. Oke, siap. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi hadirin bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baiknya memang kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya disebutkan dalam Syarhul Ma'ani, setiap hamba yang memulai bacaan Bismillahirrahmanirrahim, artinya ia menjadi hamba yang meminta barakah dengan menyebut nama Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dan menyebut sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakni meminta, makna barokah di sini yakni dia meminta kepada Allah tambahan peningkat amal kebaikan serta apa yang Allah hadiahkan atas kebaikan yang dilakukan. Apa yang Allah hadiahkan atas kebaikan dilakukan? Pahala yang puncaknya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi barokah bukan milik manusia. Ini dalam Syarhul Ma'ani, yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki, akan tetapi barakah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Syarhul Ma'ani. Penjelasan kandungan daripada suratul Fatihah juga, yakni seorang hamba itu menyebut sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara sekian banyak Asmaul Husna yang Allah miliki, maknanya Allah mengagungkan dua sifat ini sebagai awal permulaan mengenal seorang, awal permulaan memperkenalkan dirinya kepada tiap hamba. Jadi kalau kita mengenalkan diri kita itu, kita kan biasanya mengenalkan yang paling banyaknya ya. Misalkan saya seorang pedagang, saya seorang guru, saya seorang arsitek misalkan. Tapi di antara tiga itu saat kita mengenalkan orang nggak mungkin tiga-tiganya. Ya walaupun kita ya tiga-tiganya, tapi biasanya kita mengenalkan yang paling dominan dari kita. Misalkan kita seorang pedagang, ya guru, ya arsitek. Mana yang paling dominan? Pedagang. Pasti yang saat berkenalan, oh kerja teng pundi, saya dagang. Itu yang paling dominan yang dikenalkan biasanya. Mas Hadi kerja, punya usaha sate kelatak Hadi gitu misalkan. Atau apa misalkan. Mas Hadi juga pintar jahit. Mas Hadi juga sebagai seorang guru misalkan. Dari jahit, guru, jualan sate Hadi kelatak, atau satu lagi misalkan Mas Hadi ini adalah seorang karyawan, mana yang Mas Hadi kenalkan? Ya pasti dirinya yang paling dominan. Allah mengenalkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mengenalkan yang paling dominan. Ini aku dominannya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sekian banyak nama Allah, Allah Al-Hadi, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Muhkim, Allah ini, Allah itu segala macam. Allah mengenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk apa? Agar hambanya tahu bahwa kasih sayangnya Allah itu lebih besar dari 97 Asmaul Husna yang lain. Karena ini awal pembukaan mengenalkan daripada seorang hamba. Allah memperkenalkan dirinya kepada tiap-tiap hamba. Jadi nggak usah ragu hadirin, kita itu makhluk yang disayang Allah. Kita ini makhluk yang dicintai, dikasihi oleh Allah. Nggak usah ragu. Aduh saya nggak disayang nih. Enggak, kita disayang. Aduh saya nggak dicintai nih. Enggak, kita tuh dicintai. Apalagi untuk hamba-hamba yang taat. Lawong sama hamba yang maksiat aja tetap dikasih nafas nggak? Tetap dikasih nafas kok. Tetap dikasih minum, kasih. Makan, dikasih.
Dikasih tempat tinggal, ya dikasih. Sama orang yang maksiat tiap harinya aja Allah tetap baik sama mereka, apalagi sama hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kandungan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ini yang kemarin kita khatamkan. Juga termaktub dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta aw fahuwa abtar. Segala suatu kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta, maka terputus, atau fahuwa abtar, maka dia terputus juga dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sarankan tulis di kolom komentar buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, jangan ada kebaikan kecuali awali dengan bismillah. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan ada kebaikan kecuali diawali dengan bismillah. Jadi tiap beramal soleh itu bismillah. Minimal bismillah, maksimalnya bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Bismillahirrahman boleh, bismillahirrahmanirrahim ya bagus. Bismillah tok ya boleh. Jadi makna dalam hadis itu Rasulullah pernah bicara sama anak tiri beliau, anaknya Ummu Salamah, Umar bin Abu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami Abu Salamah. Dari pernikahannya punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah meninggal di jihad, Rasulullah kemudian dapat wahyu untuk menikahi Ummu Salamah. Ketika menikah sama Ummu Salamah, Rasulullah itu sering makan bersama Umar, anak tirinya Rasulullah SAW. Terus Rasulullah bersabda begini, ya gulam, wahai anakku sayang, samillah. Kalau makan, bacalah bismillah. Kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalika, makan ambil dari yang terdekat. Jadi mau makan pun ya bismillah. Mau yang lebih daripada itu ya monggo. Tapi kalau melihat teks ya hadis riwayat Imam Muslim ya bismillah. Tapi bismillahirrahmanirrahim ya nggak masalah. Begitu hadirin. Next, lanjut. Makna dari kata Rabb dalam alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu itu tempo-tempo hari waktu awal-awal saya pindah ke sini pernah kita bahas bahwa alhamdulillah dengan alhamdulillah itu beda. Alhamdu hamada yahmidu, pakai ayah. Ha temannya kha, temannya jim, itu kha jim. Alhamdu artinya pujian, segala puji. Hamada yahmidu artinya pujian, tapi kalau hamada yahmidu artinya kesurutan. Ya bisa kehancuran, ya bisa kekurangan. Maka saat seorang itu membaca alhamdulillah, kesurutan bagi Allah, kekurangan bagi Allah, kehancuran bagi Allah, na'udzubillah. Nggak boleh orang salah mengucap nih. Harus diperbaiki ya sahabat di TikTok, YouTube, Instagram. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi alhamdu. Segala pujian itu lillahi, milik Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, adalah Rabb semesta alam. Alhamdu itu ayah, bukan pakai hari, ha besar, tapi ha tipis, ha kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Makna alhamdu artinya seorang hamba memuji kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaan Allah, dan juga karena perbuatan-perbuatan Allah yang tidak pernah lepas dari sifat yang memberikan karunia, menegakkan keadilan, dan perbuatan Allah yang senantiasa mengandung hikmah begitu sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba yang semakin bertambah sempurna apabila saat ia mengucapkannya diiringi rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Tafsir Al-Quranul Azim Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi maknanya begini, ketika orang mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, artinya dia harus menumbuhkan, berikut mengucapkan, berikut menumbuhkan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah dengan ucapannya itu,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu tuh mengembalikan semuanya kepada Allah. Orang muji kita, enggak, bukan kitanya yang baik, tapi Allahnya yang maha menutupi aib. Orang takjub, terkagum-kagum sama kita. Ini orang makannya apa sih, kok bisa pintar banget? Enggak, bukan kitanya yang pintar, tapi Allah yang mengkaruniakan ilmu kepada kita dan mengizinkan ilmu itu bisa diamalkan oleh kita yang memiliki ilmu tersebut. Jadi ini bentuk juga menafikan segala kesombongan yang ada di pundak, hati, rongga, jiwa, dan segala macamnya, supaya tersingkir, nyingkirolah, minggatlah yang namanya sombong-sombong itu. Nggak ada, kecuali semuanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu hadirin. Alhamdu maknanya tadi. Sekarang Rabb. Makna dari kata Rabb adalah murabbi, yakni yang mentarbiyah. Apa makna tarbiyah? Yang membimbing, yang memelihara, yang merawat. Itu makna tarbiyah. Jadi kalau ada kitab, judul kitabnya Tarbiyatul Aulad. Ini berarti gimana cara membimbing, merawat, memelihara aulad, anak-anak kita. Ntar ada kitab lagi, tarbiyah sesuatu apa gitu misalkan, itu yang maknanya kurang lebih membimbing, merawat, memelihara, tarbiyah. Murabbi, Allah yang membimbing, memelihara, merawat. Allah dialah zat yang memelihara seluruh alam semesta, berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum, meliputi seluruh makhluk yang baik maupun yang jahat. Allah tetap beri rawatan, pemeliharaan terbaik untuk dia. Bahkan Allah sama yang jahat pun tetap kasih bimbingan loh sama dia. Baik orang baik maupun orang jahat tetap dirawat sama Allah. Jarang sekali hadirin kita ngelihat ada orang, ya nggak usah orang lah, jarang sekali kita ngelihat kita maksiat langsung di gitu. Kita lagi maksiat diam-diam dalam kamar kesendirian lah atau apa, tau-tau kok Allah langsung patahin urat saraf kita. Yo jarang banget toh. Yo kadang udah maksiat yo masih dibiarin sehat, udah maksiat yo masih dikasih rezeki makan, minum, dikasih tambah besar omsetnya, tambah apalah segala sesuatunya. Itu kadang yo saking maha Rabbnya Allah tadi. Allah murabbi, yang memelihara, yang membimbing, yang merawat. Mau ini hambanya jahat, mau ini hambanya baik, ya tetap dirawat sama Allah. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kebangetan itu kita. Lah kok kita udah tahu Allah Rahman Allah Rahim malah memaksiati Allah. Udah tahu Allah itu Rabb yang maha merawat, memelihara, maha membimbing, tapi malah mengacuhkan, mengabaikan segala bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan dalam bentuk rawatan, pemeliharaan, bimbingan buat kita semua. Mari jadi hamba-hamba yang sadar diri, sadar betul kalau Allah itu maha sempurna, Allah itu maha bijaksana, yang mengembalikan semua pujian dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut di ayat berikutnya, makna ayat berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya yang maha pemurah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah milik Allah, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama terindah, sebagaimana Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya 99 nama Asmaul Husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Jadi berdoa pakai Asmaul Husna itu boleh. Ada dalilnya enggak? Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahi, milik Allah itu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 itu. Fad'uuhu biha. Ya maka kalau misalkan kita butuh sesuatu, berdoa pakai Asmaul Husna itu gak apa-apa. Yo bahkan malah disuruh. Kita lagi butuh disayangi, Ar-Rahim, 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 Irhamna. Kita lagi butuh dikasihi, Irhamna. Ya Rahman berarti Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamna. Yang maha pengasih, kasihilah kami. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya sama, Irhamna juga. Wahai Ya Rahim, Irhamna. Yang maha pengasih, sayang,
sayangilah kami. Ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Rahman ya Rahim irhamna. Lagi butuh rezeki, pakai itu yang sering kita sama-sama ketahui. Ya Fattah ya Razzaq iftah lana urzukna, itu juga bisa. Urzukna ya domirna nahnu, urzukni ya domir satu buat saya pribadi. Pakai nama-nama Allah untuk meminta, karena Allah semakin dipinta semakin suka. Beda sama manusia. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, yakni musyabbihah, mu'attilah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini panjang lagi bahasannya, kita lewatkan dulu karena masih ada beberapa ayat berikutnya. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yakni Allah yang menguasai hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Yang namanya penguasa itu berhak untuk memerintah, melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi pahami kenapa kita ini harus melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yo, karena kita kan sudah ikrar. Kita ini kan sudah ikrar jadi hamba toh. Apa ikrar kita? Nushhidu bi annaka Allah antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Riwayat Abu Daud kan gitu. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya Engkau antal ahadus samad, Engkau yang Maha Esa, Engkau Maha tempat semua makhluknya bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara bagimu ya Allah. Artinya yang namanya orang udah berikrar Allah sebagai Rabb-nya, namanya Rabb itu ya punya sifat Malik, penguasa, yang menguasai, yang merajai. Namanya raja ya bebas melarang, bebas memerintahkan. Kalau ada manusia hidupnya ya suka-suka gue, hidup-hidup saya, kenapa ente yang repot? Tuh nggak bisa begitu hadirin. Hidup kita itu ya atas seizin Allah. Saat Allah kasih kita kehidupan, ya Allah penguasa kita. Karena Allah penguasa, Allah berhak melarang, Allah berhak memerintahkan. Tugas kita sebagai hamba ya manut. Wes, tinggal manut, nurut aja kepada ketetapan Allah, patuh serta tunduk kepada syariat Allah, gitu aja. Karena Allah itu mensifati dirinya Al-Malik, dan kita mengakui Allah Al-Malik. Allah Maha merajai, Allah Maha menguasai, Allah Maha berkuasa. Yaumiddin, apalagi terutama pada hari pembalasan. Loh, jangankan hari pembalasan, yo sekarang Allah ya tetap Maha kuasa jemaah. Berapa kali kita berada di jurang kebinasaan dan Allah tolong kita. Enggak, sini saya. Berapa kali kita maksiat ya Allah tetap manggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hambaku sayang yang melampaui batas, sini. Kamu tuh orang baik, cuman kamu salah circle. Kamu tuh orang baik tapi kamu salah pergaulan. Kamu tuh orang baik tapi kamu masih dikendalikan hawa nafsu. Yuk paksakan mulai sekarang nurut sama apa yang aku perintahkan. Al-Malik, Allah yang Maha menguasai. Penguasa itu berhak memerintahkan, penguasa itu berhak melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Orang itu hadirin, kalau memang sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ya ikrarnya itu membawa dia menghamba kepada Allah. Jadi makna Malik Yaumiddin ya habis ini, ya Allah Engkau yang Maha Raja di Raja, Engkau yang Maha Penguasa, hamba ya Allah mengakuinya. Maka hamba nurut kepada yang Engkau perintahkan, hamba menjauh kepada apa yang Engkau larang. Itu namanya hamba. Kalau ada hamba ngotot, yo gak bisa, ini maunya saya begini, hawa nafsu saya berkata begini, yo begini. Ini namanya belum menjadi hamba, tapi ini menjadi budak
budak hawa, wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wattaba' hawa, mereka sering mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya padahal membinasakan jemaah. Maka kembali ke rumus yang tempo hari disampaikan, hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi hawa nafsu itu harus dikendalikan. Yaumiddin itu maknanya adalah hari kiamat. Disebut hari kiamat adalah hari pembalasan disebut hari kiamat adalah karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan atas amal mereka, baik buruk maupun baik, selama mereka hidup di dunia. Pada hari itu tampak sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan sifat adilnya Allah dan sifat lain yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu seluruh raja dan penguasa yang dulunya berkuasa di alam dunia sudah turun semua dari jabatannya, melainkan semua adalah hamba di mata Allah yang maha berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun raja, budak maupun orang merdeka, kaya maupun orang miskin. Mereka pada saat itu semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesaran Allah. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan oleh Allah. Mereka sangat mengharap pahala dan kebaikan dan kemurahan dari Allah. Sungguh mereka sangat khawatir terhadap siksa dan hukuman yang diberlakukan oleh Allah. Oleh karena itu dalam ayat ini, hari pembalasan itu disebut secara khusus Allah lah yang maha penguasa dan Allah yang maha membalas tiap-tiap amal dari hamba-hambanya. Ini maknanya Maliki Yaumiddin. Tafsir Taisir Karimir Rahman miliknya Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di. Jadi Allah yang maha merajai, Allah yang berkuasa, Allah yang membalas, semuanya dibalas sempurna. Jangan kira hari ini kita berkuasa, besok tetap berkuasa. Nggak ada. Jangan kira hari ini kita kaya raya, besok tetap menjadi orang yang kaya raya, bisa sogok malaikat. Nggak ada. Tiap kita besok kedudukannya sama. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan nanti takwanya. Dibalas semuanya. Mau kecil yang gak kelihatan sama manusia ya dibalas, kalau buruk ya dibalas, mau besar ya dibalas. Dan Allah di sana dalam tafsir Taisir Karim Rahman disebutkan Allah nanti memperlihatkan sifat adilnya. Ada yang dizolimi gak? Yuk gak ada. Allah itu gak menzolimi hamba-hambanya, tapi hambanya sendiri yang menzolimi dirinya. Lawang kemarin kita belajar Sahih Muslim, hadisnya begini, man hama bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, wa man hama bi hasanatin fa'amilha katabahallahu hasanatan asyra hasanat ila 700 difin aw atafin katsira, wa man hama bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, wa man hama bi sayyi'ah fa'amilha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Bayangin, ini kan saking maha baiknya Allah tuh jemaah. 3:1. Siapa yang niat baik belum terlaksana dapat pahala kebaikan sempurna. Siapa yang niat baik terlaksana dibalas 10, 700 sampai tak terhingga kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Siapa yang niat buruk belum terlaksana, Allah catat niat buruk yang dia tinggalkan tidak jadi dia laksanakan sebagai kebaikan sempurna. Yang terakhir, siapa yang niat buruk terlaksana cuma dicatat 1 keburukan saja. Artinya kan saking maha baiknya Allah. Ada hamba yang dizolimin sama Allah? Gak ada. Allah tidak zalim lil abid kepada hamba-hambanya. Allah yang gak zalim. Yang zalim itu siapa? Ya kita sendiri. Kebangetan nih kalau Allah udah begitu baiknya, yuk kita tetap masih zalim sama diri kita sendiri, yuk kebangetan hadirin. Jadi nanti manusia dapat siksa itu sebab apa? Ya sebab karena kezaliman mereka sendiri, karena keburukan mereka sendiri. Mana ayat yang berikutnya?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah sajalah kami memohon pertolongan. Maknanya kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan ya. Artinya makhluk itu kalau mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia menjadi makhluk yang mengikrarkan dia hanya memohon pertolongan dan beribadah hanya kepada Allah. Di dalamnya ini ada objek kalimat yang diawali dengan iyyaka, diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka ya Rahman, artinya kami menyembahmu ya Allah. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Begitupun kalimat penggalan kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi maknanya begini cuma. Ini tafsir ayatnya begini. Iyyaka itu ditaruh di awal, bukan na'buduka, bukan nasta'inuka. Ka itu engkau kembali kepada Allah, nggak diletakkan di belakang, tapi diletakkan di depan. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau sajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa itu diletakkan di depan bukan di belakang? Dijelaskan dalam tafsir ini, tafsir Al-Quranul Azimnya Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullah, beliau mengatakan tuh begini. Kenapa diletakkan di depan? Ya tersebab soalan beribadah itu ya hanya boleh beribadah kepada Allah, gak boleh selainnya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Artinya ya kita tuh kalau meminta tolong ya cuma sama Allah, bukan sama yang lain. Yang pertama harus kita memohon pertolongan, ya Allah tolong hamba, ya Allah bantu kami, ya Allah lancarkan urusan kami. Ikhtiar ya harus. Allah juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah kaum sampai dia juga berikhtiar yang terbaik untuk merubah dirinya sendiri. Habis ini nggak bisa orang ibadah kepada selain Allah tuh nggak bisa. Berarti dia membatalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lawang kita udah ngucap kok setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah hanya kepadamu hamba menyembah. Nggak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan dari sini juga kita kalau mau meminta, memintalah kepada Allah. Semakin Allah banyak diminta, semakin Allah suka. Didahulukan ibadah sebelum isti'anah, ini termasuk metode penyebutan suatu yang lebih umum sebelum nanti dibatasi kepada yang lebih khusus. Yakni ini juga dalam rangka mengutamakan hak Allah yang adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba sebelum menuntut hak kita yang itu adalah kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya jemaah? Ini ya konsep hak dan kewajiban. Ibadah dulu baru isti'anah. Iyyaka na'bud dulu baru wa iyyaka nasta'in. Jadi kita nih banyak minta, ya harus diimbangi. Bahkan ya bukan diimbangi. Kita nih yang banyak minta harusnya ya diawali dengan ibadah dulu. Jangan cuma minta, jangan cuma isti'anah terus ibadahnya lupa. Jangan mohon terus ibadahnya nggak mau. Yo ini yo keliru. Iyyaka na'budu itu kata beliau yang harus didahulukan adalah na'bud, ibadah dulu sama Allah. Udah ibadah toh, sholat, puasa Ramadan, zikir, sedekah, baca Quran, berbuat baik, hadir ke majelis ilmu, menolong hambanya Allah yang sedang membutuhkan pertolongan. Nih ibadah, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Menolong kepada sesama kan juga ibadah. Hablum minallahnya dapat, ibadah hablum minannasnya dapat, barulah boleh
nasta'in. Sebut deh, minta apa? Gitulah hadirin. Jangan kebalik nih, minta, ibadahnya diacuhkan. Yo ini dosa besar toh. Meninggalkan ibadah kan dosa besar, meninggalkan sholat dosa besar, puasa Ramadan dosa besar, meninggalkan zakat padahal dia harus wajib zakat ya dosa besar, meninggalkan haji padahal dia mampu berhaji dosa besar. Maka Allah yang lagi mau memberitahu kepada kita jangan sampai menjadi hamba-hamba yang seperti itu. Mau minta ibadah, yuk nggak ibadah minta boleh nggak hadirin? Ya boleh, Allah kan maha baik, Allah kan Rahman Rahim, tapi ya kita kan harus punya adab. Orang kita mau ketemu raja aja ada adabnya. Mau ketemu masuk istana presiden, nggak boleh ya pakai sandal jepit swallow, harus pakai sepatu hitam kinclong pantofel. Nggak boleh pakai celana jeans, harus pakai celana bahan. Nggak boleh pakai ini, harus pakai itu kan ada etikanya. Ini orang mau ketemu presiden aja begitu. Ini orang bagaimana kalau mau jumpa sama Allah? Ya pakai pakaian yang baik, yang sopan, yang rapi, yang suci, yang bersih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dulu baru meminta. Itu adabnya. Tapi enggak ibadah ya minta pun, siapapun minta kepada Allah itu ya boleh. Allah itu kan maha rahman, maha rahim. Tapi kan alangkah baiknya kita yang sudah punya ilmu, haknya Allah dipenuhi dulu yang adalah kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Beribadah hanya kepada Allah. Pun kalau Allah mau, pun kalau kita hitung-hitungan nih jamaah, kita hitung-hitungan nih. Ya Allah, saya sudah ibadah segini. Yo kalah kok jamaah. Dulu umat Nabi Musa umurnya 700 tahun, ibadahnya itu sekitar 650-an tahun. Datang kepada Allah, Allah berfirman, kamu masuk surga karena rahmatku. Ini umatnya Musa ngeyel sama Allah. Ya Allah, karena ibadahku 650 tahun. Allah berfirman, masuk surganya kamu karena rahmatku. Dia ngeyel lagi, ya Allah ya karena ibadah saya 650 tahun ibadah ya Allah. Allah berfirman, malaikat tolong timbang nikmat mata sebelah kanan yang aku karuniakan kepadanya. Satu sebelah kanan saja, nggak ikut sebelah kiri. Ditimbang sama ibadahnya 650 tahun, ditimbang sama malaikat jemaah. Begitu ditimbang, mata ditaruh di sisi sini, ibadah dia 650 tahun di sisi sebelah sini, ditimbang jomplang, jauh lebih besar nikmat mata yang Allah berikan kepada dia 650 tahun. Akhirnya dibilang, ya Allah, ya saya ini masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Ya itu, ini maknanya itu kita ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau bagaimanapun ya tetap Allah itu tetap memberi pertolongan. Tapi kan kita ya ada adab kan, ibadah dulu lah. Toh kalau mau dihitung ibadah kita yang sebanyak apapun itu nggak akan sebanding dengan nikmat dari Allah. Bayangin aja nafas berapa? Hadirin kalau bayar mata melihat itu berapa? Hadirin kalau bayar lidah bisa merasa, gigi kita nggak sakit, bisa ngunyah dengan enak. Itu kalau mau dibayar Anda harus bayar berapa ke Allah? Tiap bulan ada iuran berapa ke Allah? Tapi nafas gratis, mata ngelihat gratis, telinga dengar gratis, lidah bisa merasa gratis, gigi kita bisa mengunyah makanan gratis. Tenggorokan kita berfungsi menerima, menelan sesuatu gratis. Usus-usus kita mengelolanya gratis. Ginjal bekerja sempurna gratis. Paru ya bekerja sempurna gratis. Jantung berdetak terus gratis. Kaki melangkah gratis. Tangan bisa digerakkan gratis. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua nikmat mana lagi yang didustakan, kan begitu? Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maknanya, tunjukkanlah, bimbinglah, berikan taufik kepada kami. Ya, masih ingat gak? Apa makna taufik? Taufik itu adalah pertolongan Allah kepada seorang hamba supaya hamba itu mudah dalam beramal salih. Ini namanya taufik. Tunjukkanlah ya Allah, bimbinglah ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dijelaskan di sini, apa makna siratal mustaqim? Yakni jalan yang terang, menghantarkan orang yang berjalan di atas jalan itu untuk sampai kepada Allah.
Allah, berhasil meraih ridhonya Allah, menggapai hakikat kebaikan sempurna, yakni surganya Allah. Itu namanya shiratal mustaqim. Jadi kita yang minta ihdinas shiratal mustaqim itu ya sebenarnya minta supaya dibimbing, ditunjukkan, diberi taufik kemudahan untuk meniti segala kebaikan, untuk sampai kepada ridho Allah, untuk sampai kepada hakikat keberhasilan yakni surganya Allah. Kalau ditunjukkan ya jangan marah nanti hadirin. Allah tuh kan, kita kan udah minta sama Allah kan, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk ya Allah. Ya kalau dikasih tunjuk sama Allah jangan marah. Allah itu kadang ngasih petunjuk sama kita, ya cuman kadang kitanya sewot duluan. Nih hambaku, kamu nih salah ya. Yang benar tuh kamu nanti lewatnya belok kanan, jangan belok kiri. Ya kalau udah dapat seperti itu ya jangan keminter loh hadirin. Ya enggak ya Allah, yang benar nih ya kiri, ya kanan. Kalau Allah udah ngasih aba-aba kanan, ya kanan. Kan kita udah minta ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah, bimbinglah kami menuju jalan yang lurus. Allah bimbing, tapi kita ya nanti mau nerima bimbingannya enggak? Nah pertanyaannya muncul, bagaimana cara melihat bimbingan Allah? Bagaimana cara melihat Allah nanti Allah nanti telah memberi petunjuk kepada kita? Caranya jujur dengan hati. Kalau kita keliru, ya sampaikan saya keliru. Biasanya Allah juga ngasih sinyal lewat mana? Ngasih sinyal lewat orang-orang di sekitaran kita. Datang orang ngasih nasihat, datang orang ngasih petunjuk. Mas, jangan ya, kalau begini saya dulu pernah salah. Jangan lewat sini. Kalau bisa lewat yang benar. Jadi begitu hadirin, ihdinas shiratal mustaqim. Terakhir, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang engkau murkai. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dalam ayat tersebut? Yang pertama, para nabi dan rasul. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur lagi membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para pejuang Islam yang mati dalam keadaan syahid, syuhada. Yang keempat, salihin, orang-orang yang salih. Empat pihak ini, siapa empat pihak ini? Nabi dan Rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Empat golongan inilah yang termasuk dalam cakupan alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nek nggak bisa jadi empat-empatnya, yuk kita pasti nggak bisa jadi empat-empatnya karena kita bukan Nabi dan Rasul. Tapi tiganya ini bisa toh. Siddiqin, syuhada, salihin. Jadi siddiqin bisa nggak? Yang membenarkan risalah Nabi? Bisa. Jujur bisa nggak? Bisa. Syuhada bisa nggak jadi syuhada? Mati syahid di jalan Allah? Bisa. Yo kalau nggak yang berperang di jalan Allah kan ikut berjuang. Cara berjuang gimana? Memakmurkan masjid, ini yang termasuk orang fisabilillah. Menuntut ilmu, ini yang termasuk orang fisabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa-siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu, maka dia ditulis seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Itu loh hadirin, makna ayat ini tuh begitu. Jadi ya bismillah, jadi siddiqin, salihin, syuhada. Jadi syuhada ikut berjuang di jalan Allah, makmurin masjidnya Allah, dan ikut berjuang dalam menegakkan li'ila'i kalimatillah. Jadi siddiqin yang membenarkan risalah Rasulullah, jadi salihin ya ikutlah jadi orang-orang salih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Siapa orang yang dimurkai? Yakni adalah orang yang sudah tahu kebenarannya tapi tidak mau mengamalkan. Ini namanya maghdub. Orang yang dimurkai. Udah tahu yang benar ya, tapi kok nggak dilaksanakan. Udah tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan. Ya, ini termasuk orang yang maghdub. Contohnya siapa? Kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang-orang tersesat, waladdallin, orang-orang tersesat itu siapa? Yakni orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena kedunguan dan kesesatan mereka. Yakni mereka yang sesat adalah orang-orang kafir. Ini sebagaimana disebutkan daripada tafsir Karimur Rahman dari Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di, tafsir Al-Quranul Azimnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga sederhana ilmu ini mendatangkan manfaat dan barakah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang taat kepada Allah, jadi hamba yang mengetahui makna Al-Fatihah. Jadi besok nggak usah bingung, oh jane makna Al-Fatihah itu begini tuh. Ternyata Al-Fatihah itu maknanya seperti tadi. Ya udah, kalau udah tahu, pegang, amalkan, aman insyaallah biiznillah. Semangat, mari beramal salih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semuanya, dan semoga hidup kita istiqamah sampai nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat di rumah, semoga juga jamaah online, offline juga Masjid Fatimah Garung, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Dijauhi oleh orang-orang yang zalim, didekatkan kepada orang-orang yang salih, dipersatukan dalam perkumpulan-perkumpulan persahabatan yang saling support dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga kita semua memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu salih salihah, keturunan yang ahli sujud, ahli ruku, bermanfaat bagi banyak umat, rezeki kita halal, berkah berlimpah, dan mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhiratnya, jumpa di dunia, jumpa lagi di syurga, istiqamah kita sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.